Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Usman Priyadi, NIM 1816030091. Di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan dalam mata kuliah e-bisnis. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kita. Setiap perusahaan ataupun bisnis pasti ingin menjadi yang terbaik dan memiliki nilai yang tinggi di mata pelanggan dan mitra bisnisnya. Untuk mencapai hal itu, pastinya harus ada strategi-strategi yang matang, unik, sekaligus efektif yang bisa mengambil hati para pelanggan dan mitra bisnis kita, supaya bisnis kita memiliki nilai yang tinggi di mata mereka. Yang kedua yaitu bagaimana kita dapat memasuki pasar baru, produk, jasa yang menarik perhatian dan mengurangi risiko. Untuk memasuki pasar baru, fokuskan pada kualitas produk atau jasa yang kita jual serta bentuk kemasan yang menarik. Tentunya konsumen akan lebih tertarik pada produk yang memiliki kualitas yang baik serta memiliki kemasan yang menarik. Serta kita harus memberikan harga produk yang sesuai supaya pelanggan semakin tertarik dengan produk kita. Dan jangan mematok harga yang terlalu tinggi. Hal itu bisa membuat produk kita menjadi tidak laris di pasaran. Apalagi produk kita baru memasuki pasar. Yang ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Cara pertama yang kita lakukan yaitu menambah produk dan layanan. Jika bisnis kita sudah berjalan dengan baik, menambah produk dan layanan merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan profit. Namun, sebelum melakukan hal itu, perlu melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan akan mendapatkan kepuasan dan nilai tersendiri ketika menggunakan produk kita. Secara otomatis, pelanggan akan menjadi tambah setia, dan hal itu bisa meningkatkan profit kita. Yang ketiga, perluas bidang industri. Dan yang keempat, mencari target konsumen baru. Selanjutnya, menggunakan kemasan yang ekonomis. Yang keempat, bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan keunggulan pesaing. Yang pertama, kenali dan bangun sumber daya inti yang kita miliki. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang kita miliki. Dan yang ketiga, setiap kualitas produk yang kita pasarkan. Yang keempat, mencari tahu informasi tentang kekuatan dan kelemahan pesaing kita. Pertanyaan yang kelima, bagaimana itu akan membantu kita menghadapi tantangan bisnis saat ini. Cara-cara yang telah disebutkan pada nomor 4 tadi tentunya akan membantu dalam menghadapi tantangan bisnis saat ini dengan mencari informasi data-data pesaing, pasar, dan pelanggan serta mencari informasi tentang keadaan bisnis di masa yang akan datang. Tentunya akan membantu bisnis kita dalam menghadapi tantangan bisnis pada saat sekarang ini. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja organisasi kita? Yang pertama, tentukan standar SOP yang jelas agar dapat membuat karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif serta peralatan yang sudah sesuai dengan standar. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau training. Yang keempat, memotivasi dan meyakinkan karyawan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana itu dapat membantu kita mengembangkan visi perusahaan menjadi kenyataan. Visi merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dengan menjalankan program misi-misi yang telah dibuat. Jadi untuk mendapatkan visi perusahaan menjadi kenyataan, yaitu dengan meningkatkan kinerja organisasi dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, sehingga visi perusahaan bisa menjadi kenyataan dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana kita dapat meningkatkan responsif atau mengubah kondisi pasar? Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu caranya
yaitu yang pertama meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki. Yang kedua, responsif dan cepat tanggap dalam menghadapi perubahan, terutama dalam kondisi pasar. Yang ketiga, upgrade teknologi yang kita miliki. Yang keempat, evaluasi pencapaian target pasar dan evaluasi keadaan-keadaan yang terjadi di pasar. Baik, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.